Jadi begini Bang Ri. Ya. Jadi sosok Kunti itu di sini adanya, sebelah sini. Berarti ngikut Lah. ya. Berarti itu. Enggak, menghalangi dia separuh badan. Enggak Bersih. masuk badan ya. Pantes pas di dalam itu separuh badan saya ini bisa melihat posisi saya lagi tidur itu yang dia lagi tawa. Kuat ya dia, Om. Ya, itu masalahnya. Berhenti saya. Kalau Saya- kuatin dia Pak ya kita. Enggak, takutnya ngeri-ngerinya si gaib ini suka sama dia gitu. Nah, itulah. Karena kan sosok kayak gitu kan sebenarnya kayak orang laki. Itu tuh, ini kuntinya masih kunti alam dia. Masih belum berpakaian putih pakai daster tuh belum. Masih telanjang. Artinya dia masih ini, masih liar. Jadi tempat persinggahan. Kalau kunti yang kita lihat di YouTube itu kan pakai blus kan. Terus mau beli di mana blusnya itu? Di pasar lawak apa? Tapi kamu kayak gitu serem Om. Aku dulu pas hamil anak yang besar kan karena dia besar kan sering komunikasi sama dia tuh. Serem kalau kayak gitu. Nah itu gimana di pergi aja. Ya dinetralkan, Ya. kan? Dibuang hal-hal yang buruk. Yang penting ikhlas untuk dibuang gitu loh, ikhlas untuk dijauhi gitu. Dulu pas di kampung itu katanya ada yang ikut katanya, leluhur yang ikut katanya kan Mbak Buyutmu yang mungkin dari sebelah Mbak Putriku ada gitu. Cuma sebenarnya masih penasaran sih di mimpi nggak pernah ketemu, nggak pernah tuh katanya belum, nanti kelak umur 40 katanya. Karena nanti belum memang belum mau ini. Sebenarnya penasaran sih pasti kita sebenarnya. Tapi sekarang masih belum puas menjawabkan yang maksudnya itu apa. Kan cumbak itu banyak. Kenapa harus ke saya? Ya, sekarang begini Bang, kenapa kok orang tua selalu bicara umur kan? Soalnya begini, di umur 40 tahun ini umur masa. Umur yang istilahnya apa sih? Udah matang lah kan, matang dalam berpikir, matang dalam menentukan sesuatu hal yang baik buruk untuk masa depan kita kan, di umur itulah Bang. Faktor kesuksesan kita juga ada di umur seperti itu. Bukan berarti sebelum umur itu ilmu itu nggak ada, tetap ada. Menurut saya mereka tuh benar-benar ada atau cuma mereka ngada-ngada gitu? Ada Bang. Jadi yang namanya apa ilmu keturunan kita bilang kan, atau korin apa namanya itu, korin azab. Jadi kalau kakek abang, misalkan nenek abang dulunya adalah memang ada orang-orang yang pintar di dunia pengobatan atau di dunia supernatural. Jadi setelah sang pelakunya meninggal biasanya sang ilmu itu dia lepas kan. Nah, mencari bibit baru biasanya. Mungkin dari anak cucunya yang paling jadi dekat dengan kakek atau nenek, atau yang paling dikasihinya, seperti itu. Enggak semua ibaratnya bisa. Cuman pengertian selama ini yang terjadi di masyarakat, kalau ilmu keturunan ini dia itu orang itu akan bisa dengan sendirinya tanpa belajar, itu salah. Tidak ada manusia bisa tanpa belajar. Buktinya bayi itu merangkak berdiri baru berlari, nggak bisa semata-merta dia. Jadi secara nggak langsung nggak ada mentahnya. Ya, Dan cuma itu kan basic dasar sudah ada, basic itu sudah ada. Tinggal kita bagaimana kita mengembangkan ya, dengan cari guru, cari pengalaman, cari pendalaman di bidang ilmunya. Karena belajar itu mudah, itu pendalaman, penguasaan. Ini yang sulit. Memahami ilmu itu apa, jenis ilmu itu apa, wujud ilmu seperti apa, warna ilmu seperti apa. Makanya dalam ilmu hikmah itu kan sering simbolkan dengan warna biru, warna kuning, warna putih, warna merah kan. Dulu pertama merasa kayak kan searching tuh di itu katanya merobos semua gitu.
pertama tuh kayak ketindian tuh kan kayak ketindian tiba-tiba ini kuping makin kenceng, nah tiba-tiba aku tuh berdiri lihat tidur, posisi TV udah nggak ada, itu di rumah, di ruangan TV, ruangan itu posisi udah nggak ada gitu, ruangan tuh kayak jingga gitu, kayak redup benar. Nah tiba-tiba bayangan ini belakang pas diri belakang ada yang diri hitam gitu ya, diri nyambung ke bayangan, cuman ngomong tuh ada di belakang, tuh ada di belakang, aku ada di belakang lu, ada di belakang kamu, itu cuman itu ngomongnya. Sampai sekarang juga itu, cuman itu yang mimpi yang. Jadi antara rogoh sukma dengan raga sukma beda. Kalau raga sukma itu sukma orang atau sukma tertentu atau roh tertentu itu meraga, menyatu dengan diri orang lain, namanya meraga sukma. Tapi kalau rogo sukma, jadi roh kita keluar, ya kan, melihat sesuatu di alam yang, nah itu namanya raga sukma. Atau dalam ilmu-ilmu lain kan disebut dengan ilmu kebatinan tuh sabta paningal atau Nggak berani sih Pak ngomong kalau aku bisa soalnya butuh proses ke hal-hal kayak gitu kan, ke sembarang orang gitu, ada pengalaman ini, ada gerakan ini, bahasa ini harus menuju ke titik itu. Jadi itu tuh selama ini tuh terus berulang, tidak niat kalau ini nggak tahu, kalau aku tuh mimpi tahu kemana serah kayak gitu. bimbingan yang kurang. Hanya dari situ sih Pak. Karena manusia itu nggak ada yang manusia sempurna, itu tidak ada. Bisa dengan sendirinya itu alwa alam. Iya. Kita ini bukan nabi, juga bukan wali, juga bukan ustadz kan. Kalau kita berpikir terlalu lebih kayaknya ya, kita sadar akan kekurangan kita kan begitu. Balik lagi ke yang si tujuan kami sini itu kalau di Netran. Dengan senang hati bang. Karena pertama walaupun nggak mengganggu cara itu kan temen-temen khawatir tiba-tiba nanti aku kenapa gitu. Tiba-tiba pas tidur bangun gambar aku nekek dia kan mukul kan terganggu jatuhnya walaupun nggak mengganggu secara langsung di depan mata. Nah, dan kalau secara hukum alam kan juga sudah bukan ininya lagi kan. Ada makhluk halus tiba-tiba suka sama makhluk yang nyata. Bukan lagi Nah, kan programnya sudah melanggar HAM ini kan. alam. Hak asasi makhluk halus. Jadi bagus nih, aneh dia nih bang. Kalau kata kawan itu dia nih berarti terkejut tiba-tiba teriak. Orang itu kan ada tetangga juga kan perumahan kan, tapi terganggu tetangga orang. Kita mengganggu sekitar. Itu kan alam bawah sadar dia ya kan. Bukan alam sadar dia. Nggak terasa dia teriaknya, ibaratnya dia teriak. Udah tahu, udah sadar dia kan. Nah, itu maksudnya. Soalnya begini, kerja hantu atau kerja makhluk astral yang sekiranya suka sama dia kan mempengaruhi alam pikiran kita yang kita pengaruhi. Dipengaruhinya seperti itu. Contoh ilmu pelet. Ayu nggak suka sama saya pelet kan, sukanya dari suka. Karena dipengaruhi alam pikirannya supaya suka. Begitupun itu tadi. Ada yang menghantui supaya kita takut, supaya berani, macam-macam kan. Pengaruh psikologis gitu ya. Namanya barakah itu kan nggak bisa dilihat oleh mata lahir, makanya sekenek-kenek dia lah kan orang sini kan. Mau nonjok kita nggak tahu, mau nyakap kita nggak tahu kan. Jadi kalau